Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Mo TV. Di lingkungan gereja Katolik kita sering mendengar kata kevikepan, sebuah wilayah atau teritori di bawah keuskupan, dan di contohnya di Keuskupan Agung Semarang ini kita sering mendengar kevikepan Semarang, kevikepan Surakarta, kevikepan Kedu, kevikepan Yogyakarta, yang sekarang ini sudah dibagi dua menjadi kevikepan Jogja Barat dan Jogja Timur. Dan ini adalah kevikepan yang berbasis teritorial. Nah, sudah lama ada di lingkungan gereja, yaitu kevikepan kategorial. Mungkin ini jarang kita dengar, tetapi ini adalah kevikepan yang berbasis kategori, kelompok, dan biasanya dibagi menjadi kelompok-kelompok profesi. Nah, bincang motif kali ini sangat istimewa. Kita kedatangan tamu Romo Vikep Kategorial Keuskupan Agung Semarang. Maka bersama saya Romo Yohanes Dwi Harsanto. Wala, selamat siang Romo. Selamat jumpa. Selamat Moti. jumpa. Sehat-sehat Romo. Sehat-sehat. Baik Romo, kita ngobrol-ngobrol tentang kevikepan kategorial nih. Ya. Umat ini mungkin sudah tahu tapi juga jarang mendengar. Nah, kevikepan kategorial ini apa itu nanti kita akan obrolkan. Ya. Tapi sebelum ngobrol, nah Romo Santo panggilannya itu. Ya. Romo Santo ini perkenalan dulu. Nah, kita kenalan, meskipun Romo ini udah terkenal itu, sering jadi YouTuber, sering kemana-mana menyembuhkan orang gitu atau gimana. Fansnya banyak gitu, tapi kita kenalan dulu sejarah panggilannya sampai menjadi sekarang Romo Vikep Kategorial ini. Ya, Moti, ya, terima kasih. Ya, saya orang Indonesia biasa ya. Saya ini lahir di sebuah desa di pinggiran kota Jogja, sebelah selatan. Jogja itu tahun 1972, jadi sudah tahun 50 tahun ini. Nah, pengen jadi Romo itu dulu karena ada Romo Jan Wejen yang sering berkunjung. Oh, Romo Wejen. Sering berkunjung nulis nama-nama. Saya terkesan sekali dengan dia karena ya pakai sepeda itu. Dan dia hafal semua keluarga. Namamu ini bapakmu nih iso iki. Bapakmu jenenge iki apa kabeh. Nah, itu saya terkesan. Lalu ada Romo Sandiwan Broto ya, yang juga. Nah, saya tuh tertariknya itu karena apa? Karena mereka itu sering keliling dari kampung ke kampung, lingkungan ke lingkungan, dari rumah ke rumah, pakai jubahnya kadang-kadang tisian itu. Tapi mereka tuh gembira, sukacita betul. Rengang-rengang gitu loh. Romo-romo Belanda zaman dulu ya. Dan Jawa-Jawa yang zaman dulu juga itu. Ya. Rengang-rengang nyanyi. Sambil jalan. Kita anak-anak kecil tuh mengikuti dari belakang. Nyurung sepedanya itu loh. Seneng banget tuh rasanya. Loh, kok damai, seneng gitu loh jadi Romo itu. Waktu itu kepengen saya. Lalu masuk seminari. Masuk seminari saya dari SMA. Saya SMP SMA negeri, lalu masuk seminari Mertoyudan KPA. Tahun 91 ya. Masuk. Dan seterusnya masuk Jangli waktu itu ya. Masuk rohani, ya. Romo Diosesan KAS ya, Semarang. Dan seterusnya sampai seminari tinggi sampai ditahbiskan tahun 2000. Ya. Saya kira panggilan ya tidak ada yang istimewa di situ untuk saya sendiri ya. Selain itu karena panggilan itu. Tapi saya dulu pernah ketemu Romo di Jakarta ya, sebagai apa? Oh iya. Komisi Kepemudaan. Bisa diceritakan tahun 2000 berapa itu? 2008 sampai 2015 saya di Jakarta. Di Komisi Kepemudaan, ngurusi di sekretariat eksekutif ya, sekretaris eksekutif Komisi Kepemudaan KWI. Nah, KWI sendiri kan Konferensi Wali Gereja Indonesia, ini kantornya para uskup. Ada banyak bidang atau komisi yang diurusi, salah satunya kepemudaan yang menurut saya waktu itu memang bidang yang menurut para uskup itu jantungnya gereja ya. Karena orang muda kan penting sampai zaman kapanpun.
Waktu itu saya mengatakan selalu di kalangan teman-teman pembina orang muda itu, karena apa? Karena Yesus sendiri selalu muda. Betapa penting karya ini. Betul. Mati muda juga. Tapi bangkit muda ya, selalu hidup. Nah ini gereja itu 2000 tahun umurnya tapi selalu muda. Waktu itu lalu di situ kan kalau di KWI itu Romo itu kan ada, kita ngurusi internal di kantornya, ngurusi para uskup di sidang-sidangnya. Lalu ngurusi tugas kita sendiri sebagai komisi di Indonesia, keuskupan berpastoral untuk orang muda itu sendiri. Nah waktu itu yang saya merasa sangat terkesan itu setelah pengalaman ikut World Youth Day, Hari Orang Muda Sedunia di mana-mana, juga Hari Orang Muda Asia. Yang terkesan di saat saya di sana adalah terjadinya pertama kali Hari Orang Muda Katolik Indonesia. Indonesian Youth Day pertama Indonesian kali, Youth Day 2012 di Sanggau. Oh ya, yang peristiwa di Sanggau itu ya. Youth Day. Itu terkesan itu saya sangat terkesan ya, karena perwakilan orang muda seluruh Indonesia bisa berkumpul bersama pertama kali dalam sejarah. Nah ini kan karena para uskup itu tadi sangat mendukung karya kepemudaan ya. Lalu Romo kembali ke Semarang, keuskupan Semarang ini. Nah waktu itu konteksnya juga agak beda dikit ya. Kembalinya itu sebetulnya juga didorong oleh motivasi untuk dijadikan ketua SC waktu itu, Steering Committee dari Asian Youth Day yang di Jogja ini. Asian Youth Day yang ke-7 2017 ya. 2017. Itu ya, sebetulnya dorongan pertama karena itu. Tapi ya karena memang sudah habis sih waktunya, tidak terlalu lama. Nah, itu lalu akhirnya ditempatkan di Jogja untuk mempersiapkan itu acara itu. Dan tuh hebat loh itu, teman-teman se-Asia itu dan para uskup ya hadir, terkesan loh. Itu meriah sekali ya. Iya dan organisasi yang baik ya. Dan terkesan karena agama-agama lain ikut. Teman-teman muda dari NU, Muhammadiyah itu terlibat dan mereka bisa memperkenalkan Indonesia yang multikultur pada teman-teman se-Asia. Itu ada teman dari Korea, Jepang, dari beberapa negara yang jarang ketemu orang Islam. Mereka bertanya, baru kali ini saya bertemu dengan sesama orang muda beragama lain. Walaupun mereka di Korea ya, tapi kan ketemunya sejak TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu Katolik terus ya. Betul. Ini baru pertama kali dan semua pandangannya yang negatif tentang agama lain jadi hilang. Itu bagi saya udah luar biasa ini. Pencapaian itu. Karena orang muda loh, saya nanti di masa depan kan dia akan bisa bercerita pada generasi berikutnya. Lalu setelah ASEAN Youth Day, Romo belok jadi vikap kategorial. Ini jadi sebenarnya udah biasa atau ngurusi kayak gini nih. Nah, Romo juga biasa. Sebetulnya kan kita ini hanya taat saja dong pada akhirnya. Baik Romo, nah, sebelum lagi bicara ini, pakaian Romo ini sangat menarik gitu. Saya sering ditanya oleh umat itu ordo mana? Saya bilang itu bukan ordo, itu pakaian pejabat. Dan Romo mungkin bisa jelaskan dulu ini pakaian seorang vikap itu apa, itu vikap dan pakaiannya seperti apa, dijelaskan dulu Romo. Ada keliwir-keliwirnya juga. Nah, ini kamera bisa lucu ya ini. Saya sendiri tertawa kok melihat saya sendiri begini. Lama aku nonton bercermin aja saya itu tertawa, lagi dikasih pakaian kayak gini. Waduh, ini kan sabuk hitam, lalu ada salib, kalung salib di dada, lalu ada topi nih. Nah, kelihatan aslinya. Wah, sekarang kelihatan aslinya. Jadi mungkin kamera bisa di zoom ini, mulai dari mana? Salib ya. Salib ini kan sebetulnya ini salib Paus Fransiskus ya. Ini dipesan khusus dari Roma ya, dan diberkati Paus. Bapak Uskup pesan khusus. Dan ini gambarnya persis seperti gambar salibnya Paus Fransiskus ya. Supaya visinya sama seperti visi Gereja Universal. Tidak boleh lepas dari gerak gereja seluruh dunia, gereja Katolik ya, universal. Ini gambarnya adalah gembala yang baik yang menggendong satu domba yang terluka. Dan 99 ekor yang lain
Ya banyak sekali di belakangnya, tapi dia mengutamakan satu yang terluka ini. Ya. Ini menarik sekali, ini mengharukan. Ini Paus Fransiskus tidak pernah mengganti salibnya ini sejak beliau menjadi uskup di Buenos Aires. Ya. Jadi sampai saat ini nggak pernah ganti. Ya. Dan memang visi beliau, imamat beliau adalah itu. Ya. Menggendong yang terluka, lebih mengutamakan yang lemah, yang miskin, tersingkir, difabel, yang itu menjadi keutamaan beliau. Dan ini akan menjadi juga visi Keuskupan Agung Semarang, ya. Gambar ini ya, mengutamakan yang terluka, yang tersisih. Warnanya sendiri hitam. Kalau uskup itu kan magenta itu ya. Kalau uskup itu pink atau ungu pink gitu ya. Kalau Romo itu sebetulnya hitam. Sebetulnya Romo Murti pun juga sama pakainya kayak gini. Sebetulnya lo ya. Tapi karena di Indonesia ini nggak lazim, lalu Bapak Uskup mengatakan pakai ini sabuk karena representasi uskup atau wakil uskup. Vikaris episkopal itu kan. Itu wakil uskup. Wakil, vikar itu wakil, episkopos itu uskup. Ini wakil uskup. Sebetulnya singkatannya bahasa Indonesia wakup ya. Ya, wakup. Wakil uskup. Nah, ini warna hitam itu warna ketidakpantasan. Kalau warna magenta itu warna kebijaksanaan. Tidak pantas berdosa itulah. Ya. Lalu kalau Pak Kardinal merah itu warna berani mati, martir gitu. Ya, kesaksian. Lalu kalau paus ya sudah blung suwung, nggak mikir apa-apa selain Tuhan ya. Kalau sabuknya ini ada kliwir-kliwirnya, ada apa ke arah bawah itu, apakah ada maksudnya? Iya, ini kan kalau teman-teman aku berdiri aja ya. Coba kalau berdiri gimana? Sip. Kelihatan ini. Bibirnya ini. Kalau teman-teman dari OMI, Oblat Maria Immaculata itu juga pakai sabuk gini, tapi nggak ada kliwir-kliwirnya. Teman-teman dari OST itu juga ada sabuk hitam begini, tapi nggak ada kliwir-kliwirnya ini. Ini simbol hierarki. Ini ke bawah sini ya, lebih enak. Simbol hierarki ini, kliwir-kliwir bawah ini. Jadi tali temali yang menuju ke atas. Tali temalinya saling terjalin. Karena apa ya, kita satu gereja satu tubuh. Dengar-dengar saya dulu pernah, itu nggak tahu joke atau beneran, itu kan ada kelebet kesini itu seperti pelayan gitu. Iya betul. Mau menyimpulkan apa ya, lebih serbet pelayan. Karena pelayan kan juga mengikat pinggangnya, lalu membawa serbet itu. Iya, ketika kamu masih muda, kamu mengikat pinggangmu sendiri dan pergi kemana kau kendaki. Ketika kamu sudah tua, kamu mengulurkan tangan ke orang lain akan mengikat pinggangmu, dan kamu harus mengikuti, melayani dia. Nah, Tuhan Yesus bilang itu. Jadi maknanya dalam ini kliwir-kliwir. Dalam ini ya saya itu ya mungkin kliwir-kliwirnya itu juga berarti aku mergo budak iki ya tak ngenek iki iso dadi rambutku ben kaya Romo Murti kan gitu ini. Nah, ini baret. Ini baretnya ini. Nah, ini bireta ya. Bireta itu bentuknya sendiri ya, namanya apa bireta? Bireta, kotak segi 4. Enggak kayak peci ya. Peci itu bisa kotak ini guna kameranya. Nah, ini. Kotak segi 4 lalu ada jambulnya ini. Lalu di sini ada tiga segmen ini. Tiga ini Allah Tritunggal. Tapi kotaknya segi 4 dengan 4 sudut ini simbol 4 Injil. Jadi harus memuji Allah Tritunggal dan mengutamakan penginjilan. 4 Injil itu ya, sebagai dasar. Bentuknya sendiri kayak rumah atau kayak kapal orang bilang. Itu simbol gereja. Bahtera. Bahtera atau rumah ya, rumah bagi semua. Ya, Bunda Gereja yang punya rumah bagi semua. Tidak boleh ada satupun yang tersisih. Dan ini diletakkan di kepala. Itu sebagai simbol bahwa di atas kepalamu itu ada sesuatu loh, ada tanggung jawab. Ingat itu. Piye iki? Jadi ada tanggung jawab. Simbolnya itu kayak gitu. Jadi untuk mengingatkan saja. Jadi umat melihat ini itu juga ingat tugas kewajiban kita untuk menjunjung tinggi cita-cita Tuhan.
Baik, Romo, saya itu ingat Romo ini dulu suka ngelucu gitu dan lucu. Sekarang setelah pakai baju ini lebih lucu atau? Ya menurut Romo gimana? Makin lucu atau jadi serius banget itu? Itu nggak mengubah apa-apa. Tidak mengubah apa-apa. Ya. Pakaian ini kan nggak mengubah apa-apa. Jadi bagi saya yang penting mengikuti Tuhan Yesus itu ya seperti pada umumnya orang Katolik ya. Saya sejak kecil diajari mengikuti Tuhan Yesus itu bergembira saja. Okay. Bapak Ibu saya juga gembira saja ikut Tuhan Yesus, nggak ada yang tegang. Okay. Itu jadi menyenangkan gitu. Menyenangkan. Baik Romo, sekarang kita ngobrol tentang VCAP. Nah, sebetulnya VCAP tadi meskipun sudah dijelaskan, bisa dijelaskan lagi apa sih sebenarnya, lalu ada teritorial, kategorial, ini apa yang persis sangat membedakan di antara keduanya, tugas sebagai VCAP kategorial dan teritorial itu apa? Ya, di kitab hukum kanoni gitu kata Bapak Oskop, saya juga tiru-tiru ini. Itu kan Oskop mempunyai VCAP-VCAP-nya atau dapat membentuk VCAP khusus ya. Apapun itu. Nah, untuk Keuskupan Agung Semarang beliau lalu mencanangkan di 1 Juni 2018 VCAP kategorial. Karena moto beliau semata-mata pertama-tama waktu itu karena moto tahbisan beliau yaitu mencari dan menyelamatkan. Oke. Nah, jangan sampai ada satupun umat Katolik di Keuskupan Agung Semarang yang tercecer. Itu saja cita-cita beliau. Maka dibentuk VCAP kategorial untuk mewadahi, menampung semua yang ceceran-ceceran itu, karena diduga masih banyak yang tercecer. Nah, inilah tugas VCAP kategorial. Ya. Oke, lalu kegiatan konkretnya apa sih kategorial ini? Ya, pertama saya dibantu staf saya ya tuh Mas Nasar dan teman-teman yang lain itu membentuk diri dulu, merumuskan diri apa sebetulnya tugas kita sesuai kehendak Bapak Uskup, mencari dan menyelamatkan. Lalu mendata kategori-kategori apa saja yang perlu kita sapa, non teritorial jelas, tapi ternyata setelah kita data itu ada kelompok KLMTD. KLMTD itu kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel. Nah, siapa saja mereka itu ya. Seringkali juga teman-teman mereka sendiri itu mengatakan KLMTD itu singkatan dari Kolomat Kelamet. Nanti teman-teman kita yang melihat Romo minum kopi itu lalu dianya pengen sakit loh, itu kasihan kita. Lah siapa mereka? Satu yang kecil, yang namanya orang kecil itu kan macam-macam ya. Orang yang kecil itu termasuk ternyata anak-anak. Itu segmen yang harus kita perhatikan, kategori yang harus kita perhatikan. Kecil. Lalu juga yang kecil lemah itu macam-macam kategorinya. Waduh, itu kalau dari ekonominya, dari sisi kemampuan. Lalu kecil, lemah, miskin itu jelas. Itu tadi ekonomi termasuk lemah juga. Tapi miskin ini juga kita kategorikan juga macam-macam lagi. Wah, itu pusing itu untuk mengkategorikan itu. Miskin, lemah, miskin, tersingkir. Banyak sekali beberapa teman kelompok waria, lalu teman-teman dari HIV/AIDS penyintas. Itu mereka senang sekali ada ini disapa, merasa disapa. Lalu difabel jelas tuh dari golongan A sampai G itu semua ada. Nah, jadi saya sendiri sebetulnya tidak suka dengan kategorial KLMTD ini. Mereka juga tidak suka teman-teman kita itu di misalnya kemarin sinode ya. Ada sinode kelompok KLMTD itu. Wah, kita ini kumpulan orang-orang sengsara ini. Dikelompokkan begitu. Sebetulnya ini bahasa untuk memudahkan saja bagi si pelayan saya, betul. Tapi mereka sendiri harusnya jangan menyebut diri KLMTD. Kita tetap bermartabat di hadapan Tuhan sama. Ini loh menarik loh KLMTD ini yang paling pokok, karena yang justru Bapak Uskup itu minta yang teman-teman inilah yang diperhatikan, yang menjadi fokusnya perhatiannya. Karena moto beliau itu. Lalu berikutnya ada nih Romo yang profesional tadi. Profesional itu macam-macam, dokter, penulis, seniman. Lalu yang berikutnya kelompok doa. Kelompok doa itu banyak sekali.
ada berapa itu 80-an kelompok. Jadi kita terfokus ke moto Bapak Uskup dan arah dasar Keuskupan Agung Semarang yang memang memperhatikan mereka KLMTD. Tanpa mereka sendiri harus tahu bahwa diri mereka KLMTD, jangan, itu sebenarnya istilah teknis istilah untuk kita sendiri. Untuk kita si pelayan. Jangan sampai keluar gitu. Mereka, iya, nggak boleh dong. Tapi ya sudah terlanjur. Sinode kemarin boleh dikelompokkan dari KLMTD. Waduh. Kalau di apa kira-kira itu ada berapa kelompok Romo yang ditangani? 96 kelompok. Ya, kelompok. Oke. Wah, ini banyak sekali. Tapi sebetulnya itu masih bertambah loh Romo. Oh ya. Masih banyak yang lalu mendaftar mengikuti itu. Oke. Nah, ini termasuk seniman tuh kategori itu ternyata macam-macam. Ya. Bikin grup itu masih ada kategori seniman, ada yang tari, ada yang lukis, ada. Oh, itu juga dibagi-bagi lagi masih. Nah, kalau mereka membagi diri dokter misalnya, juga ada dokter hewan. Oke. Dokter hewan itu khusus ya. Karena kalau mereka di kedinasan itu tidak termasuk dokter manusia, itu masuknya nanti di kelompok pertanian dan peternak. Jadi tidak di Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Itu beda. Jadi perlakuan yang berbeda ini membuat mereka tuh berkumpul sesuai dengan minat dan situasi. Oke. Apakah dengan sebanyak ini ada kesulitan-kesulitan yang dialami mengelola waktunya kita hanya 24 jam toh, masih harus tidur 8 jam minimal. Ya, betul. Kata dokter. Oke. Lalu ya sebetulnya usulan supaya menambah VCAP itu sudah muncul ya. Oke. Karena kita berkeliling untuk menyapa saudara-saudari kita itu, dan pasti segera muncul begitu kita menyapa, pasti juga muncul masalah baru. Gitu menyapa muncul masalah baru. Nah, ini perlu tenaga yang lebih, pemikiran yang lebih, dan tentu saja ya kegotong royongan ya. Ya, saya itu ada tim yang dari antara kelompok-kelompok itu saya kumpulkan pentolan-pentolannya supaya ikut membantu saya jadi tim. Oh, oke. Nah, kalau begitu kan saya nggak sendirian lagi ya. Nanti siapapun VCAP-nya yang ganti saya atau timnya sudah kalau ada. Ada yang VCAP yang lain yang datang pasti ada pertolongan dari situ. Tim inti inilah yang ikut menggodok mengolah program. Oke. Nah, ini saya sangat terbantu. Ya. Ada resistensi nggak? Kalau ini biasanya ya profesional misalnya karena biasa di lingkungan kerja, lalu tiba-tiba ada urusan agama, urusan gereja masuk, sering ada resistensi. Ya memang kita tidak ingin masyarakat dan umat Katolik itu mabuk agama ya. Apa-apa diagamake, tidak. Tapi di sisi lain juga kita memperhatikan pertumbuhan iman mereka. Jadi kalau VCAP kategorial itu visinya itu sebetulnya menemani kelompok-kelompok kategorial sejauh mereka berminat untuk mendalami atau menumbuhkan iman. Itu saja. Jadi kalau mereka tidak tertarik untuk ini ya tidak. Tapi nyatanya tidak ada resistensi. Memang pernah ada yang curiga pertama kali dulu. Bahwa kelompok saya itu nggak butuh Anda. Kurang perlu diatur. Khususnya seniman mengatakan itu. Dulu pertama kali. Seniman itu diatur. Waktu itu saya datang sowan, begini loh, saya terangkan ini. Saya sowan itu sebagai VCAP kategorial begini. Seniman kok diatur. Lalu loh aku ora ngatur, aku cerita nek aku iki saiki VCAP kategorial gitu. Jadi kalau mau berkumpul-kumpul secara kategori, mari gitu loh. Kalau ora ya ora apa-apa. Itu. Tapi nyatanya lalu ada masukan bahwa ternyata para seniman itu rindu berkumpul sebagai sesama seiman. Gitu. Karena ada inspirasi dari pribadi yang kita imani itu, yang lebih bukan sebagai kelompok agama-agama yang memecah belah, bukan. Tapi pribadi ini yang menarik mereka, Yesus yang lalu Romo Murti meneladaninya dengan gondrong itu. Itu pribadi ini ternyata yang menarik. Nah, ini mereka mencoba untuk
berkumpul-kumpul untuk mendalami pribadi itu. Pribadi Yesus itu ya. Oke. Nah ini persis yang tadi mau saya tanyakan selanjutnya ini, apakah mereka juga punya kerinduan itu? Mungkin kelompok-kelompok lain itu kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan sendiri atau dengan Yesus tapi melalui gerejanya ini. Sampai saat ini saya bisa mengatakan ya. Okay. Dan itu sukacita bagi saya. Jadi mereka tidak berkumpul berdasar kategori nasib atau situasi, tetapi bahwa ternyata rindu. Bahwa mereka di lingkungan teritorial mereka masih merasa canggung, lalu akhirnya bikin kelompok sendiri yang senasib itu ya, memang situasi sosiologisnya begitu. Tetapi kan tidak ada bedanya sebetulnya yang di teritorial maupun kategorial, isinya sama, Tuhan Yesus. Karena banyak anggota tapi satu tubuh. Nah, ini tuh kan satu tubuh tapi banyak anggota. Jadi yang kami tekankan juga sama, Romo. Jadi tetap bertumbuh dalam iman akan Tuhan Yesus. Dan itu mereka mereka justru di situ. Jadi bersyukurnya itu bahwa satu, Bapak Uskup menyapa melalui VKP kategorial. Yang kedua, bahwa dengan sapaan ini mereka boleh bertumbuh. Satu contoh. Kelompok waria dan LGBT itu sangat tertutup. Kami cari tempat untuk bertemu saja susah. Mereka kadang bercampur juga dengan kelompok yang HIV/AIDS, yang penyintas. Cari kelompok ini cari tempat untuk berkumpul susah karena sudah ada yang tahu bahwa kelompok itu. Bahkan ada yang pernah minum obatnya sampahnya itu dibuang di tempat sampah di situ memang. Tapi si tuan rumah itu tahu bahwa ini obat apa sih, lalu googling, cari itu obat apa sih, ternyata obat itu HIV AIDS itu, lalu langsung diurus, nggak boleh, jangan di tempat ini lagi. Nah lalu VKP kategorial menerima itu, waktu itu mencarikan tempat juga ya. Dan tempatnya di mana kalau tahu? Di keuskupan. Karena cari tempat yang susah. Akhirnya ketemu di sana. Udah di keuskupan saja, Bapak Uskup bilang gitu. Wah, terharu ya. Jadi mereka bertumbuh, diterima dalam iman karena merasa diterima tadi ya. Bertumbuh dalam imannya. Ya Ekaristi, yang menerima sakramen-sakramen yang lain, tobat dan seterusnya. Itu sama haknya seperti teman-teman yang lain di teritorial. Dan ini kerinduan mereka terobati di situ. Nah, semoga dengan warta ini ya, ayo kita semua membuka diri pada teman-teman itu. Ya, jadi ya kita memang beda dalam hal profesi, hobi, keadaan, situasi. Tetapi kan bukankah Tuhan Yesus mencintai semua. Kita semua. Ini asik kan? Ini seru. Ini satu contoh lagi teman-teman yang waria itu kalau di gereja teritorial itu mereka kan kadang harus menyiksa dirinya sendiri kan, aku harus mengungkapkan diri sesuai dengan diriku. Tapi kan di teritorial mereka tertuntut untuk harus berpakaian yang tidak dia kehendaki. Sebenarnya dia pengen berpakaian wanita, tapi di gereja teritorial dia harus berpakaian pria dan dia bukan jiwa dia itu, gitu? Nah dia tersiksa di situ. Nah suatu saat dia tetap berpakaian wanita di ke gereja, walaupun dia menurut pandangan orang dia pria. Yang terjadi mengejutkan ya, ditolak. Ini belum pandemi loh ini, belum pandemi, jadi maaf, supaya tidak membuat kebingungan Anda jangan masuk gereja. Itu umat kita sendiri ya, yang begitu itu. Jadi aduh itu kan nangis ya. Jadi anak kecil juga, anak ini mulai diajari bapak ibunya. Dia kan bingung ngajak salaman anak kecil, biasanya ketemu lagi dia bingung ini tante atau om kayak gitu. Nah ini lucu memang, jadi lucu-lucu sedih gitu ya. Jadi lalu si anak bingung jadi bagaimana. Nah ini kan edukasi ya, bagaimana mengedukasi. Sebenarnya dari sisi pembelajaran atau edukasi kita masih banyak sekali pekerjaan rumah ini, mengubah mindset umat kita sendiri untuk merangkul teman-teman kita yang talented di. Waduh itu. Maka memang menjadi kuat sekali untuk Ardes KS ya, dan juga moto Bapak Uskup ya, untuk sungguh mencari yang tercacar ini, yang Baik, ini cerita yang bagi saya sendiri ini membuka mata juga ya, dengan cerita-cerita yang menarik ini. Baik, satu lagi Romo, saya jadi ingat saya dulu kan pernah syuting Romo ketika mendampingi teman-teman yang aktif untuk
ODGJ itu ya. Oh iya. Dengan orang-orang dengan gangguan jiwa itu ya. Benar. Nah ini juga menarik buat saya. Nah ini gimana ceritanya? Ini juga masuk KLM tadi. Betul. Ya. Nah ada komunitas Rahmat Pemulihan ya itu. Okay. Saya ingat itu dan muncul juga komunitas lain yang tidak bernama itu. Keluarga-keluarga yang memiliki anggota keluarga yang bergangguan jiwa. Nah ini stigma terhadap teman-teman kita itu, walaupun ya sesama seiman, ya, sesama sekampung, sesaudara, sebangsa, setanah air, tetapi kan masih kuat ya stigma itu. Dan ini membuat keluarga juga tertekan. Nah mereka berkumpul untuk saling menguatkan diri, menambah ilmu. Tetapi kalau kita itu tidak berani mewartakan hal ini, masyarakat luas itu tetap saja menstigma. Bahkan dengan berkelompok sendiri ini malah makin logo mereka lihat mereka mengelompok sendiri. Nah itu, maka kita tetap perlu mewartakan bahwa edukasi kesehatan jiwa itu penting. Ya. Kita minum obat biasa ya. Nah, saya sudah biasa minum obat nih, diabetes, karena darah tinggi, biasa itu ya, itu nggak apa-apa ya. Tetapi ingat ada juga obat yang syaraf ya, obat yang untuk hormonal kejiwaan, itu juga sebenarnya bukan aib, sama sekali. Mengapa tidak? Karena badan dan jiwa kan satu. Jadi ini tuh hakikatnya itu edukasi terhadap kesehatan mental. Ya. Bahkan mental itu yang tidak tampak ini yang justru mempengaruhi hidup kita sehari-hari ya. Nah kalau sebetulnya orang Katolik itu punya tradisi loh untuk menjaga kesehatan mental, merawat ya. Sebelum tidur kita memeriksa batin ya kan. Ada tau di buku Pada Bakti atau Puji Syukur itu memeriksa batin apa yang harus diperiksa, syukur apa yang diterima hari ini. Ya itu sampai Ignatius juga menekan kali itu. Lalu pagi hari sebelum bekerja hening dulu, tenang. Lalu seperti Tuhan Yesus yang pagi-pagi berdoa, malam hari larut juga berdoa, memeriksa batin, mensyukuri. Nah ini kan sering dilupakan. Sekarang bangun tidur langsung buka HP gitu, buka pesannya hari ini. Nah tetapi lupa dengan itu. Wah itu akan membuat kita kurang sehat mentalnya. Mental ya. Juga suami istri ya, ini kategorial kemarin bikin webinar tentang relasi suami istri ya. Keluargaku neraka atau surga itu ternyata memang relasi suami istri tidak dipupuk. Kalau tidak dipupuk ya akan menjadi gangguan mental. Pertama gangguan mental ya, nggak tentrem. Nah maka kalau dipupuk kan omong-omong dalam suasana hening. Nah ini kan suasana yang perlu dibangun di kalangan orang Katolik sendiri. Kesehatan mental itu nomor satu. Nah bagi teman-teman kita yang gangguan mentalnya itu berat, patologis ya, nah itu kan perlu penanganan khusus. Tidak serta-merta kita lalu mencapnya atau memasung atau menyingkirkannya dengan begitu saja. Atau malah pergi ke dukun paranormal. Dan maaf ya, ini bukan saya melawan profesi kayak gitu, bukan, tapi malah kita mesti juga merangkul teman-teman itu supaya juga sadar akan makna kesehatan jiwa ya. Termasuk paranormal loh ya. Paranormal itu kan sebetulnya karena mereka itu diminta nasihat ini itu, tapi pengetahuannya hanya segitu ya, mohon maaf, lalu ya pakai cara mereka ya. Dan itu kan malah justru menjauhi iman kita yang dengan akal sehatnya ya. Nah saya kira justru kalau nanti ada kategori paranormal dan itu sebetulnya sudah ada beberapa di kelompok kebatinan itu termasuk di situ. Itu saya sebetulnya mau memasukkan ide tentang atau edukasi tentang kesehatan mental. Okay. Itu sehingga paranormal pun ketika menerima tanda kutip klien itu bisa memberi masukan tentang kesehatan mental ya. Mental yang sehat bagaimana. Bahkan bisa merefer ke psikolog atau ke psikiater di puskesmas atau di rumah sakit ya. Jadi itu saya kira akan jadi kolaborasi yang bagus tanpa harus mengatakan bahwa ini salah, ini benar. Karena di level tertentu mungkin saja ada level-level di mana masyarakat kita masih mempercayai paranormal gitu. Nah, mengapa tidak?
paranormalnya sendiri harus diberi wawasan tentang kesehatan mental. Nah itu. Baik Romo, ini pertanyaan yang muncul tiba-tiba ya. Kalau mungkin VCAP kategorial Jakarta itu kompleksitasnya sekitar dunia profesi gitu ya. Tapi Romo di Jogja ini kan tadi ya soal masih dekat dengan ya budaya atau lalu juga kemiskinan ya, dan segala macam ini, dan juga masalah-masalah yang khas daerah ini Romo mengalaminya secara bagaimana nih? Ya Jogja Jawa Tengah ya, kira-kira itu masih orang mengatakan masih berbau klenik. Nah. Ya secara sosiologis antropologis kita bisa memahami itu dari sejarah masa lalu dan politik masa lalu sejak zaman kerajaan ya. Namun kita kan sudah modern, banyak universitas di Jawa Tengah dan DIY ya. Anehnya di banyak walaupun sudah banyak universitas, banyak orang bergelar sarjana bahkan S2, S3. Ada juga tuh yang ke paranormal. Tanda kutip orang pintar gitu. Bahkan mungkin saja orang yang bergelar master magister akademiknya itu juga praktek paranormal. Jadi ini tidak bisa lepas dari mindset dan sosiologi orang, psikologi endapan-endapan. Kita tetap menghargai itu kok. Jadi bagaimana kalau kita pakai studi apapun ya, sebetulnya intinya kan kerinduan manusia akan damai ya. Kerinduan manusia akan damai kan ditempuh berbagai macam cara sejauh dia bisa sesuai dengan latar belakangnya ya. Orang kan menerima apa yang menjadi perkataan bahasa Latin ya, vivit recipitur Komodo recipientis. Itu angel ini. Yang diterima menurut cara si penerima. Ya, dengan kata-kata ini kan kita lalu bisa menghargai si penerima itu siapa. Ya, betul. Nah, dan lalu kalau Santo Ignatius kan masuk melalui pintu mereka, keluar melalui pintu kita ya. Atau malah rametu-metu bareng. Asik neng jero. Dengan itu kita menghargai budaya itu. Nah, kita memang tidak konfrontatif lalu ini salah ya, ini bener kayak gini, tidak begitu kan caranya. Tetapi supaya hati orang tetap damai, ini bagaimana? Betul. Nah, makanya beberapa orang kan juga datang ke saya untuk sambat ya, mengeluh kesurupan ya, mengeluh kerasukan setan. Nah, di waktu saya di paroki Kementiran saya membentuk tim pendamping psikologi. Juga ada tim medik juga di situ yang ikut menelaah ini sebetulnya apa fenomen ini ya. Dan kita mendampinginya memang. Jadi komplit ya. Nah, dengan itu akhirnya bisa didampingi dengan baik dan bisa sembuh. Nah ini persis yang terakhir mau saya tanyakan ini. Romo itu dikenal dari dulu ahli menangani soal-soal gangguan jiwa, kerasukan setan, mengusir setan. Ini gimana ceritanya ini? Jadi itu dari pengalaman waktu saya di Jakarta itu tahun 2000 berapa ya? 9 atau 10 ya. Itu mau tahun baru 2010 kan. Itu sekitar itu saya mendampingi retret di Puncak. Lalu ada telepon bahwa mencari Romo di sekitar Puncak karena ada kesurupan, kasus retret Katolik juga, kelompok orang muda sedang retret di sana kesurupan, mencari Romo karena sudah ke tokoh agama-agama lain di sekitar situ nggak mampu, bahkan ke yang dukun juga nggak mampu. Nah, saya itu kan udah mau tidur waktu itu, udah jam 12, acara api unggun di tempat saya udah selesai itu yang saya dampingi. Wah, ternyata dari BBM ke BBM waktu itu masih BlackBerry Messenger ya. Terus akhirnya sampai ke panitia lalu dodok pintu saya, ngetuk pintu saya, Romo bisa nggak tolong ini? Wah, tempatnya di sana jauh sekali. Ya udah yuk asal ditemani ya ke sana. Ya ternyata memang kasusnya
bagi saya sendiri waktu pengalaman pertama sih kok ada kayak kejadian kayak gini kesurupan. Nah, apa yang saya lakukan ya saya juga bingung ya. Di Fakultas Teologi itu Sanata Dharma tempat saya belajar FTW itu nggak diajari. Iya. Kita lulusan yang sama namanya. Iya, saya juga nggak diajari. Ya, nggak diajari kan. Kita tuh analisis sosial. Terlalu serius itu. Tapi yang praktis kayak gini. Ya kira gini, sembahyang apa aku? Ya udah aku percaya Bapak bisa lamarnya doakan gitu. Diberkati gitu. Sampai harus dibawa waktu itu ke biara Santo Yohanes, Romo Yohanes itu ya. Oke, ya. Itu di situ saya tempatkan di depan tabernakel lalu bisa sembuh ya. Dan dia memberi kesaksian bahwa sebetulnya melihat ini melihat itu. Waktu itu saya masih bingung juga. Dan dari situlah saya mulai mempelajari ini fenomena apa. Ya. Fenomena apa. Dan saya lalu ngetik peristiwa itu apa adanya, saya sharingkan ke milis ya, romo-romo. Ya ada yang bocorin. Ada yang bocorin lalu tersebar di tengah umat. Nah, maka ditangkap juga oleh itu katolisitas.org, ditayangkan di situ ya. Nah, lalu jadi terkenal lah saya ini sebagai unsur setan. Padahal saya sendiri di situ saya nulis, bukan saya yang ngusir toh. Tuhan Yesus kalau umpamanya dia sembuh ya sembuh karena Tuhan Yesus sudah saya tempatkan di depan sakramen Maha Kudus ya kan. Oh saya mau, udah aku bingung ini Tuhan terserah gitu kan, seolah-olah begitu dan memang sembuh. Jadi lalu saya belajar fenomena ini, banyak orang juga memberi saya masukan, termasuk yang teman-teman dari Manila, dari Singapura, dari Amerika Serikat itu pada ngontak, itu ada yang terjemahkan juga ke bahasa Inggris. Lalu sharing saya itu lalu udah tahu, lalu saya dikasih buku macam-macam, saya belajar. Dari bukunya Romo Sigvia di Manila yang itu Exorcist Manila ya, Keuskupan Agung Manila. Bukunya Romo Arnold dari Exorcistnya Roma. Lalu jadi belajar banyak. Nah, lalu saya konsultasi ke Bapak Uskup yang belum maupun yang sekarang. Bapak Uskup yang sekarang ini mengatakan semua romo itu sebetulnya bisa mendoakan gitu dan pasti efektif. Tetapi kalaupun belum sembuh ya serahkan ke eksorsis. Tapi eksorsis itu siapa? Sebetulnya setiap romo. Gitu. Setiap romo itu sebetulnya yang punya kuasa tabisan itu. Ya. Bahkan orang Katolik pun bisa punya kekuatan itu karena baptisannya dan memang punya. Ya. Nah, cuma supaya tidak repot menurut kitab hukum kanonik ya diserahkan ke satu eksorsis ya. Keuskupan Agung Semarang tidak punya. Tidak ada eksorsis di Keuskupan Agung Semarang. Ya. Tapi Bapak Uskup mengatakan siapapun romo yang menghadapi ini doakan saja. Kalau memang masih perlu waktu lagi WA saya. Gitu, dia bilang gitu, izin saya, minta izin saya. Romo saya mendoakan ini, lalu romo oke, silahkan doakan pasti bisa ya. Kalaupun masih bandel lagi lah nanti nyatanya belum ada keluhan itu. Berarti kan pada lolos lah, pada berhasil kan. Nah, tapi di balik itu setelah saya teliti romo bersama tim saya ya waktu di paroki, sebagian sangat besar kasus yang sejak semula itu mengatakan kesurupan atau kesantet atau apa itu tidak bisa lepas dari unsur psikologis ya nggak bisa lepas ya. Walaupun memang ada kerasukannya, memang ada sedikit gitulah atau bisa diusir ya, itu toh ada lubang kenapa orang bisa kerasukan, itu psikologis ya. Nah, itu gejala psikologis macam apa yang biasanya? Ya, tingkat kesetresan tinggi atau dendam, sakit hati, hal-hal yang seperti itu. Yang kalau kita rumuskan ya dosa ya. Tetapi akibat dari kekerasan, dosa-dosa itu, akibat dari itu semua luka hati yang belum sembuh. Itu semua ternyata turut membantu juga pikiran-pikiran yang salah yang membuat kita jadi ketakutan ya. Kecurigaan yang berlebihan dan seterusnya. Itu semua kalau dianalisis memang menjadi lubang, menurut buku-buku yang saya baca itu menjadi lubang bagi masuknya si jahat, karena si jahat itu visi misinya cuma satu, supaya orang jangan sampai pada Kristus keselamatannya. Cari lubang apapun supaya berhasil. Nah, supaya tidak sukacita orang. Itu.
Nah, tapi karena lubang psikologi ini kita jadi tahu bahwa kita mesti sukacita. Ya, ya menjaga pikiran kita supaya sehat kan gitu. Oke Romo, tanpa terasa udah habis pertanyaannya. Saya terkesima ini sampai speechless mau ngomong apa karena pengalaman yang menarik dari Romo Santo. Saya pamitan dulu ya. Guys, itu tadi obrolan saya dengan Romo Santo, Romo Vikep Kategorial Keuskupan Agung Semarang. Obrolannya sekitar kategorial, tapi toh pengalaman-pengalaman beliau yang sangat unik yang pernah muncul di jagat raya email dan macam-macam itu dengan cerita yang menarik. Dan kita bersyukur karena Romo Santo ini banyak talenta yang Tuhan berikan untuk membantu banyak orang. Kita doakan semoga karya Vikep Kategorial ini terus amin. Terima kasih. Terus berbuah banyak. Amin. Dan bisa membantu banyak orang untuk sampai pada Tuhan sendiri. Sampai jumpa dan kita berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya.